Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya. Sekarang kita ke ini ya, jadi masalah harmonisa ya. Ini sinyal harmonisa. Ya. Oke, sinyal harmonisa itu kalau didefinisikan ya merupakan ya sinyal yang identik atau sama ya, yang identik dengan sinyal utama. Ya. Dan mempunyai perbedaan pada level atau amplitudo ya, amplitudo sinyal. Dan mempunyai perbedaan pada level atau amplitudo dari ya, terhadap ya sinyal utama. Ini ya kalau kita definisikan secara intinya, jadi ini tidak harus seperti ini ya definisi, maksudnya bisa dikarang sendiri ya, asalkan maksudnya sama. Jadi gini, ini saya gambarkan gini, sudah paham ya, kemarin kan sudah saya jelaskan, ada F, ini ada level. Ya, ini gambarnya apa ini? Spektrum, ya, bukan osiloskop ya, spektrum kan F. Ya. Sinyal utama, misalkan biasanya ini terjadi pada ini ya, harmonisa itu terjadi pada sinyal pulsa dan sinyal sawtooth. Apa bahasa Indonesia? Gergaji ya. Sinyal pulsa dan sinyal gigi gergaji. Sinyal pulsa tahu bentuknya? Bentuknya gini, sinyal pulsa. Ya, ini adalah pulsa. Atau di gambar yang ideal aja sebentar. Gambar yang ideal ya. Sinyal pulsa itu seperti ini. Ya. Nah, kalau gigi gergaji ya seperti ini. Ya. Ini gigi gergaji. Paham ya? Sampai sini paham nggak? Oke ya. Kemudian kalau Anda ngecek, ini nanti sinyal ini kan walaupun dia istilahnya apa ya, kecepatan, tapi kita tetap sama punya dengan frekuensi. Ini punya frekuensi. Ya, ini juga punya frekuensi. Sebagai contoh, sinyal pulsa ya, pulsa ini sinyal pulsa ya. Seperti ini. Kalau saya gambar satu gini, berarti ini satu frekuensi. Misalkan ini 1 MHz misalnya. Nah, saya punya. Ini kalau Anda pancarkan, ditaruh di antena, ya, ditaruh di antena. Ini, ya. Itu nanti mesti mempunyai harmonisa. Nah, nanti harmonisanya Anda praktekkan ya, Anda amati di frekuensi berapa saja. Mesti dia punya harmonisa di sini. Ini istilahnya di buku nanti, ini yang termasuk F0, sinyal utama itu F0. Kemudian harmonisa pertama itu adalah F, ada F2, F3, atau F3, ya. Kemudian ini ada lagi, ini F3 atau F5, gitu ya. Terus ini adalah ganjil genap ya, atau urut ya. Ini F4 atau F7 dan seterusnya. Tambah pendeknya hilang, ya, tambah pendeknya hilang. Nah, kemudian nanti Anda amati di sini. Ini katakanlah misalkan keluar 3 mega, keluar lagi 5 mega, keluar lagi 7 mega,
keluar 9 mega. Ini berarti keluarnya adalah F0, F3, F5, F7, F9, istilahnya gitu. Ini yang termasuk yang namanya adalah harmonisa pertama. Harmonisa kedua, nggak ada harmonisa pertama. Langsung harmonisa kedua, harmonisa ketiga, harmonisa keempat, atau harmonisa ketiga, kelima, ke-7, ke-9 itu maksudnya. Nah ini. Nah, karena sinyal pulsa ini mempunyai banyak harmonisa, ya, jadi informasinya sama ya. Informasinya misalkan apa istilahnya, membawa huruf A, misalkan ini juga huruf A, ini huruf A, huruf A, huruf A semua. Cuman levelnya agak turun, tambah turun. Ya, akhirnya habis. Nggak tahu habisnya. Makanya kalau di deret Fourier ya, jadi nggak usah dianu ya, nggak usah di, karena Anda belum kuliah matematika deret Fourier. Anggap aja bahwa ini terusan, tidak akan habis, gitu ya. Nah, kemudian dicoba yang ini gergaji. Apakah seperti ini? Enggak, mungkin ya, dilihat. Kemudian dicoba sinus, jadi ada 3 nanti sinus. Apakah cuma 1 sinus? Kalau cuma 1 jangan dicari ya lainnya, berarti tidak punya harmonisa ini sinus tadi. Ini kalau banyak berarti ada harmonisa, ini kalau banyak ada harmonisa. Baik, ada pertanyaan ini mungkin sampai sini, silakan. Tanyanya via voice saja ya, sebenarnya ketutupan itu chattingnya. Iya Pak, mengapa Ada? kok langsung, saya Pak Ya? izin bertanya, mengapa kok langsung F1 Pak? Kurang keras Mas. Mengapa kok langsung F2 Pak, nggak pakai F1 itu Pak? Nah, ini artinya F1 itu enggak ada, harmonisa itu langsung enggak, harmonisa kedua. F1 ya ini sendiri, dia dirinya sendiri. Maksudnya enggak ada harmonisa pertama, ada mesti harmonisa kedua. Ya. Harmonisa pertama apa? Enggak ada, ya dirinya sendiri. Gitu. Jelas, Baik, Mas? Jelas. Ya, ada lagi mungkin? Nah, Ini terus ya, gimana? Ini apakah besarnya ini selalu teratur Pak ya? Mengikuti persamaan deret Fourier gitu Pak? Apanya yang mengikuti? Besar, maksudnya amplitudenya. Amplitudenya makin rendah dari sebelumnya. Teratur atau bagaimana itu? Atau acak? Teratur itu maksudnya turunnya berapa levelnya gitu? Ya, mengikuti pola tertentu gitu. Jadi enggak ada polanya untuk untuk level sinyalnya enggak ada, makanya diamati aja nanti. Kalau Anda misalkan tentukan misalkan levelnya dalam dBm misalkan 10 dB, yang kedua berapa, yang ketiga berapa. Nanti dicoba lagi frekuensi yang lain dengan amplitude yang beda. Diamati sendiri. Enggak ada ketentuan amplitude, enggak ada. Yang ada ketentuan frekuensi. Istilahnya ada fungsi ganjil, fungsi genap. Nah, ini tergantung mulainya. Kalau mulainya pas ya, kalau sinyal pulsa itu mulainya pas gini, ini ya, ini misalkan dalam fungsi T ya. T ini level, atau lihat di osiloskop ya. Kalau mulainya dia di sini, nah, itu kayaknya saya lupa ya. Ini fungsi genap. Fungsi genap itu nanti keluarnya adalah F0, F2, F3, F4, sorry, genap ya. F0, F2, F4, enggak ada. F4, F berapa nih? 6. Atau kalau misalnya gini, urut keluarnya. F0, F2, F3, F4, F5, atau diamati aja nanti. Tapi kalau mulainya seperti ini sinyalnya, ini level, kemudian mulai gini. Nah, ada terpotong gini. Baru gini. Nah, ini entah F3, F5, F7 keluarnya. Ini 0. Jelas ya. Maksudnya 3 itu kalau misalkan 1, F0-nya 1, keluarnya adalah 3 mega, 5 mega, 7 mega, 9 mega gitu loh. Kalau yang misalkan mulai 1, ini 2 mega, 3 mega, 4 mega, sorry, yang genap ini, misalkan 1 ya, langsung ke 2 mega ya, kemudian 4 mega, 6 mega, yang genap. Kalau urut gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mega itu tadi.
Jelas? Ya, jelas ya. Wes, ada pertanyaan tentang ini? Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Ada enggak? Jelas, Pak. Oke. Bentar. Sekarang yang dipraktekkan sekarang ya. Ini saya clear ya. Saya hapus dulu. Ya, sekarang dipraktekkan. Ini saya hilangkan aja. Yes. Nah, nanti Anda lakukan gini ya. Ini teorinya silakan dianu sendiri, saya enggak ngerti teori. Nanti dirangkai seperti ini. Ini adalah wattmeter. Kemudian ini function generator ya. Atau visual function ya, pembangkit yang kemarin saya sampaikan itu. Kemudian ini spektrum ya. Ini osiloskop. Nah, nanti Anda langkah-langkah ini hanya referensi saja. Frekuensi terserah, startnya terserah, n-nya terserah, amplitude terserah. Wis ya, tergantung masing-masing beda. Kemudian Anda nanti akan tampil seperti ini. Misalkan gelombang pulsa ya. Gelombang pulsa misalkan ya. Untuk pulsa, misalkan pulsa. Dan nanti Anda buat F0-nya ini misalkan pertama saya ingin 1 mega, terserah. 1 mega atau 1 kilo terserah. Wes. Ya, 1 mega diamati. Expected power dalam miliwatt berarti apa? Anda cari di fungsinya ya. Fungsinya tentukan. Kalau dalam volt ya, kalau dalam volt ya nanti hitung dayanya pakai rumus ya. Di mana P sama dengan apa? P sama dengan V kali I kan? P-nya diketahui ya. Kemudian I-nya I itu kan biasa apa? I itu V per R ya. Ya. V I kali R ya. V per R. Ini diganti ini. V-nya kan diketahui, R-nya dibuat aja 75 ohm misalkan ya, nyari sehingga bisa ketemu wattnya. Nah, ini kan tinggal baca di osiloskop ini. Ya, dihitungnya kayak kemarin tuh ya, V peak per akar 2 atau V peak to peak per 2 akar 2. Nah, daya yang diukur dari sini. F0-nya berapa? Kemudian tegangan yang diukur, tegangannya berapa? Diukur dari sini. Dilihat di bawah itu di spektrum kan ada tegangan. Kalau dicari dalam linear aja supaya langsung ketemu dB. Frekuensi yang diukur di sini frekuensinya berapa untuk F0. Ya. Misalkan dengan F0 1 mega itu keluarnya seperti ini. Ini F0, ini F2 ya, ini ya. Kalau ini ganjil ya F3 gitu. Ganjil frekuensinya maksudnya. Ya. Diamati sama, ini slide sama kayak tadi. Ya. Terus ini yang ke F yang ketiga atau F5 diganjil apa benar begini frekuensinya. Jelas? Jelas ya? Bisa tanya? Jelas, Pak. Oke. Terus ini nanti lakukan ini sebanyak 3 kali. 3 kali frekuensi yang berbeda. Frekuensi atau F0 yang berbeda. Nah, berarti ada 3 tabel. Kalau sudah, masing-masing digambar ya, masing-masing digambar di kertas milimeter ya. Misalkan kamu yang pertama 1 mega digambar sambil dicatat. Yang kedua misalkan 1 kilohertz ya, digambar hasilnya ini catat. Yang ketiga 3 kali 5 megahertz ya, dicatat gambar. Paham sampai sini? Nah, masing-masing tabel nanti diukur nih total power in miliwatt ya. Total power dalam miliwatt ya. Itu diukur. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Dicari dalam miliwatt ya. Kalau
Ini pakai rumus nanti yang diketahui misalkan V ya seperti ini. Ya, jadi V-nya adalah V kali I. Ya, itu. Kemudian yang ini total power miliwatt dalam wattmeter, dibaca wattmeternya. Tadi kan ada wattmeternya ini kan. Ini wattmeternya. Ini kan ada I sama V kalau nggak salah ini. I sama V ya dikalikan aja ini. V kali P sama dengan V kali I kan. Oke. Jadi ada juga ada 3. Paham ini? Ini ya. Pertanyaan? Silakan. Sudah nggak ada ya. Kemudian lakukan dengan cara yang sama, lakukan untuk yang ini. Gigi gergaji. Sawtooth ini. Lakukan 3 frekuensi berbeda, 3 gambar ya. Terus catat di sini hasilnya dicatat seperti tadi. Jadi ada total 2-nya ada 6 gambar. Terus yang terakhir sinus. Cuma 1 kali saja sinus. Masukkan tabel. Nah, untuk yang sinus ya, untuk yang sinus nanti diamati gimana. Untuk yang sinus ini sin kayaknya cuma gini saja. Untuk yang sinus kayaknya gini saja. Artinya apa? Ini tidak ada kosong. Kalau ini kosong berarti apa? Ini tidak ada berarti tidak ada apa? Harmonisa. Tidak mempunyai harmonisa atau tidak mempunyai. Gitu ya. Oke, paham ya. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Tugas untuk praktikum? Ada pertanyaan? Ada ya? Nah, sekarang saya ingin cerita. Iya, gimana? Pak mau saran. Nanti kan gambarnya yang gelombang segitiga sama yang kotak kan, Pak ya? Iya. Nanti. Segitiga itu Jadi ada 6. Segitiga ada 3 gambar kan? Frekuensinya kan ada 3 tadi. Yang ini juga, yang pulsa juga 3 gambar ya. Jadi 6. Kemudian yang sinus 1 gambar, berarti 7 gambar ya. Ya, yang sinus itu nggak pakai data experience kayak gitu nggak bisa ya? Pakai aja, hanya kayaknya F0 saja ini enggak ada, enggak keluar masalahnya di sini. Oh, iya ya. Makanya pengen membuktikan Anda. Nah, sudah paham ya, Mas? Paham, Pak, paham, Pak. Paham. Sekarang saya cerita antara gelombangnya ada harmonisanya sama yang tidak ada itu gini. Ini ya. Jadi ceritanya hubungannya dengan frekuensi karier. Harmonisa ya sama frekuensi karier. Frekuensi karier sudah paham belum? Yang kemarin sudah saya sampaikan. Gimana? Oke. Ada pertanyaan enggak? Gimana frekuensi karier? Paham enggak? Paham ya? Paham enggak? Masih belum, Mbak. Paham ya? Belum, Mbak. Belum, Mbak. Jadi ini frekuensi karier yang sudah saya sampaikan kemarin. Anda itu di udara ya. Ini saya ngambil bagian. Jadi intinya misalkan spektrum analyzer. Spektrum analyzer. Ini ada tombolan inputnya. Ini tak hubungkan ke antena. Di salah satu ruangan. Nanti gambarnya gini mana? Gambarnya di sini banyak sekali. Banyak. Ya sama besarnya, ada yang gini, ada yang banyak pokoknya. Banyak sekali. Menunjukkan apa ini? Jadi di ruangan tertentu itu berarti bisa menerima sinyal-sinyal ini. Nah, frekuensi yang banyak tadi itu terdiri dari yang ada di udara itu apa? Ada frekuensi radio FM. Ya, frekuensi radio AM. Ya, frekuensi komunikasi HT. Frekuensi untuk komunikasi HP.
dan seterusnya. Nanti maksudnya. Nah, berarti ini kalau misalnya Anda berada di ruangan ini ruangan satu ini. Anda bawa misalkan radio AM, radio penerima AM, bisa mendengarkan di sini. Ternyata dideteksi di dalamnya spektrum ini. Oh, kelihatan sinyalnya ada, berarti saya bisa terima. Saya berkomunikasi pakai HP di sini. Oh, lancar karena ada bisa dideteksi frekuensi HP berada di mana, di frekuensi berapa. Saya bawa radio AM. Oh, jelas di sini. Karena saya cek di spektrum analyzer ada sinyal AM. Paham sampai sini? Paham enggak? Halo, Paham, Pak. lainnya paham? Saya? Paham, Pak. Ya, itu maksudnya. Ya. Jadi di ruangan ini kalau di spektrum analyzer dikasih antena terus banyak sinyal di sini berarti banyak bisa menerima sinyal. Kalau misalnya ada di ruangan sini kemudian di spektrum keluarnya cuma gini tok, satu gini tok, ya. Kemudian ini misalkan frekuensinya FM, berarti ruangan ini hanya untuk mendengarkan FM tok. HP komunikasi HP di sini tidak bisa, nggak tahu kena blokir atau apa, maksudnya kena suasana ruangan ini yang nggak kompatibel, nggak mendukung. AM nggak iso, kayak telepon yang ini nggak iso. Menurut itu. Nah, kenapa nggak bisa ngeceknya pakai spektrum analyzer? Oh, ternyata yang tempel cuma satu tok. Itu loh maksudnya. Ya. Ya. Ini saya hapus. Ada pertanyaan silakan. Ada? Nggak ada ya? Ini saya hapus. Nah, mengenai frekuensi karier, ya, itu kan misalkan Anda nyetel, ya saya ngapal lah, saya nggak hafal masalahnya. Misalkan Anda pengen tuning radio, ini tak dengarkan ke radio suara-suara Surabaya. Nah, mereka ngeset pada frekuensi berapa ini? 100 MHz. Ya kan? Di mobil-mobilmu atau di radiomu yang kamu bawa itu kan bunyinya 100, kadang penyiarnya bunyi bekerja pada frekuensi 100 MHz ini. Inilah yang dinamakan karier. Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, frekuensi karier ini diatur pada regulasi frekuensi. Ya. Ini diatur pada regulasi frekuensi, sehingga dimanapun kalau Anda pengen mendirikan radio FM, berarti harus milih frekuensi kariernya antara 88 mega sampai 108 MHz. Ini regulasinya gini, Mas, Mbak, ya. Regulasinya gini. Antara 8. Jadi Anda mendirikan FM di Surabaya, ya antara ini pokoknya untuk komersial. Maksudnya untuk siaran-siaran itu. Karena apa? Ini sudah disepakati di regulasi sehingga penerima radio diset pada frekuensi 88 sampai 108 MHz. Coba Anda beli penerima radio FM ya, khusus FM ya, atau FM ya. Beli dimanapun kamu, beli di Jepang, beli di luar negeri, beli di Surabaya, beli di Arab. Ini mesti dia. Kalau kamu lihat di tuningnya itu digital, kamu turunkan mesti sampai 88, setelah itu kembali 108. Artinya yang bisa 88 sampai 108 itu. Ya, yang manual dilihat di tulisannya itu merah-merah itu. Kan adanya 88 sampai 108. Ini saya bicara yang hafal saja ya, FM. AM berapa kadang nggak dengarkan itu. Jelas ini ya. Nah,
Kalau Anda mendirikan FM, ya, mendirikan pemancar FM dengan frekuensi carrier di luar ini, ya bisa mancar. Tapi yang mendengarkan siapa? Penerimanya yang ada beli dimanapun ya antara 88 sampai 108. Paham ya? Paham? Paham, Pak. Nah, Paham, itu. Pak. Nah, sehingga ring frekuensi yang diatur, ya ring frekuensi yang diatur, itu kan itu tadi 88 sampai 108, 88 sampai 108 ini untuk FM. Kemudian di sini sebelah saya lupa ya, di sini sampai sini 500 sampai 1600 kilohertz. Ini AM. Terus HP 8 HP itu sekitar 900 mungkin ya, 900 mega. 900 mega di sini. 900 mega. Ini untuk HP. Televisi saya nggak hafal, mungkin di sini. Ini TV. Ini sama ini. Ini ya. Kemudian ringnya tadi mana? Di sini. Nah, FM di sini, AM. Wes. Ya, contohnya ini ya. Untuk TV lah. Sekarang Anda mendirikan FM di sini. Misalkan 9 yang kosong. 98 misalnya. Ya. Kalau Anda frekuensi karier itu kan gini ya. Ya. Ini bentuknya frekuensi karier. Bentuknya apa ini? Sinus kan? Ya. Sinus dong. Ini frekuensi Iya, karier. sinus tapi yang atasnya doang, Pak. Ya. Sinus kan? Ya, ini terus diulangi terus ini. Nanti Anda lihat harmonisanya nggak ada. Jadi cuma gini tok. Set satu tok ini nggak ada. Oke. Sehingga kalau Anda mancarkan di 98, ini tok yang keluar. Ini kosong. Nggak mengganggu kan? Coba ini diganti. Diganti pulsa gini. Kariernya Anda ganti pulsa. Frekuensinya 98 mega. Keluar di sini. Kemudian Anda uji kan? 98 tadi saya uji di spektrum ternyata ini banyak. Gitu. Ya walaupun levelnya agak. Akhirnya apa? Ini kan mempunyai apa? Info yang identik toh dengan utamanya ini tadi. Yang tadi definisi tadi loh. Akhirnya apa? Ini mengganggu. Ini padahal haknya siapa di daerah sini. Atau bahkan kalau ini dayanya tinggi, misalkan dayanya tinggi, nanti ini tambah banyak. Tambah banyak. Ya. Lah mengganggu yang orang main handphone ini. Gitu loh. Paham? Makanya untuk sinyal karier tidak boleh pakai pulsa, frekuensi kariernya harus pakai ini. Itulah harmonisasi. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Ya. Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Kan tadi katanya Bapak kalau karier kan enggak boleh bentuk pulsa ya, Pak. Bisa. Jadi bentuknya sinus yang dia nggak ada apa istilahnya itu, nggak ada harmonisanya itu, Pak ya. Nah, tapi kenapa kalau misal saya pernah ya dengar di radio, Pak ya. Misal ibaratkan satu radio X itu dia frekuensinya 89 gitu, Pak ya. Tapi ternyata masih bisa terdengar, Pak, di 89,1, 89,2 itu. Yo, ini itu namanya interferensi. Jadi gini, Anda mendengarkan di sini, ini ada pemancar di sana. Pada frekuensi 89 mega misalkan ya. Nah, kalau dia benar izin ya mendirikan secara resmi, izin mendirikan pemancar, mesti tidak mungkin akan dikasih 89,1 di sini. Tidak mungkin. Karena ini membawa informasi sekian, informasi bandwidthnya untuk FM. FM itu bandwidth ya plus informasinya itu sekitar 30 MHz. Sehingga sinyal yang tadi karier satu ini kalau membawa informasi jadi gini kan ya. Ini kan. Ini F1 misalkan atau 88 tadi ya. Terus ini adalah bandwidthnya yang 30 tadi. 30 MHz.
Nah, berarti pemancar kedua kalau izin, nggak mungkin dia akan dikasih di kurang dari ini tambah ini. Ya. Dia mesti harus di sini. Ini. Berarti berapa? 88 tambah 30 berarti 100 berapa? 1,8 100 berapa? 88 itu 1 ya 101 ya. 1 mega. Gitu loh, Mas. Kalau nggak izin, dia sembarang, akhirnya gini. Saya tak mendirikan penyiar FM. Ya, wes di frekuensi 89 saja. Bisa kok. Padahal 88 ada. 88 ada, saya gambar dengan informasi seperti ini. Ini ya. Ya. Ini ada Anda mendirikan di sini dengan daya yang hampir sama atau sama. Ya, di sini. Nah, ini toh. Iki yang bisa didengarkan sama orang yang mendengar di 89 sama 88. Dua pemancar masuk di penerima. Itu yang kita sebut sebagai interferensi. Kalau suaranya double itu, ya. Suaranya double gitu keluarnya. Kenapa? Kalau di radio. Kalau di radio suaranya keluarnya double gitu. Iya, keluar semua. Iya. Oh. Ya kayak gini, omong-omong dalam satu ruangan ada orang berkombinasi A dan B, yang C dan D omong-omong bareng ya sih kuning kupingi bareng-bareng ono suara. Ya. Jelas ya? Itu namanya interferensi. Makanya kalau mendirikan pemancar harus izin. Nah, kalau misalnya tidak izin dan terlalu tinggi mesti didatangi oleh bagian penataan frekuensi. Anda langsung diklaim disegel, kemudian disita alatnya, kena denda, ngono loh. Karena mengganggu komunikasi yang sudah izin. Gitu loh. Jelas. Makanya kalau frekuensi yang bebas seperti untuk untuk komunikasi yang di-talkie lo tahu? Atau chip yang itu apa namanya? Sampai lali. Ya, pokoknya semacam di-talkie itu. Ya. Seperti Anda yang kalau beli di toko lo, beli yang di-talkie itu untuk tugas itu mengerjakan pekerjaan apa yang jauhan, komunikasinya kan pakai itu. Ya, tapi jaraknya dekat itu. Nah, channelnya kan sih bilang tuh, ayo kita ke channel berapa? Channel 1 aja ya, kosong. Supaya orang lain tidak tahu. Kalau ada orang lain yang ikut channel 1 ya masuk. Gitu. Seperti itu. Ya, karena dia karirnya pakai sinus, yang keluar ya cuma sini tok. Nah, kalau dia pakai pulsa, nanti yang 88 ini nanti di sini ada lagi. Gini lagi bawa informasi. Nanti di ini lagi ada lagi bawa informasi ya. Ini apa? Interferensi semua. Gitu. Kalau karirnya pakai pulsa, nanti coba sinus punya runisan enggak? Nanti kan enggak ada. Dibuktikan. Jelas ya? Yes? Jelas, Bang. Oke, silakan praktikum itu yang saya sampaikan lagi ya. Jadi untuk gelombang pulsanya ada 3 kali frekuensi yang berbeda. Ada 3 gambar. Modulasi gaji juga 3 frekuensi, 3 gambar. Modulasi pulsa 1 saja. Yes. Mungkin boleh tanya terakhir, Pak. Nggak apa-apa. Via HP atau via chatting nggak masalah. Ya. Oke, Pak. Ini nanti mungkin saya ya enggak mungkin ya, mungkin antara jam ini sudah jam 11. Ya setengah 12 saya end meeting ya. Saya akan dinas di Solo ini. Ya. Nanti kalau tanya via via WA. Kalau sudah saya close, tapi kalau saya end meeting ya lewat sini aja enggak apa-apa. Mungkin setengah 12 saya berangkat ini. Ya. Ya, silakan mengerjakan. Ya, kalau ada pertanyaan silakan di chatting. Ada yang ditanyakan? Belum ya? Belum, ya, silakan.